Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala ta'ala, duribat alaihimu zillatu haina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dihadirkan di tengah-tengah manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kamu akan ditimpa bencana, kamu akan ditimpa malapetaka di mana saja kamu berada, kecuali kamu dapat menjaga hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan Allah, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Imran ayat 110 dan ayat 112. Bapak dan saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu mensyukuri segala nikmat yang dicurahkan kepada Allah yang sangat banyak jumlahnya, dan jangan pernah kita mencoba untuk mengkufuri nikmat yang telah diberikannya itu. Selawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam rangka merealisasikan dasar hukum khutbah kita pada Jumat ini, yaitu menjadi umat yang terbaik. Karena umat Islam di dalam ayat 110 Al-Imran ini secara tegas dinyatakan merupakan umat yang terbaik, dihadirkan di tengah-tengah umat manusia lainnya. Dalam merealisasikan itu sebagai karakteristiknya, umat yang terbaik itu setidaknya ada 5 hal karakteristik. Yang pertama adalah umat Islam yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan selalu beriman kepada Allah. Yang menjadi umat yang terbaik itu harus selalu meletakkan landasan akidah tauhidnya dalam melaksanakan segala aktivitas hidup dan kehidupan. Inilah pangkal tempat kita bertolak. Tauhid kita tidak boleh goyah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini bahwa tauhid kita tidak hanya sekedar tidak boleh menserikatkan Allah dengan yang lain, tapi yang kita inginkan muara dari tauhid itu adalah kita tidak boleh melakukan penindasan, kita tidak boleh melakukan penjajahan, kita tidak boleh melakukan kezaliman terhadap manusia. Percuma kita mengatakan kita adalah bertauhid, menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kita memperlakukan makhluk Allah itu sendiri tidak sesuai dengan fitrahnya. Jangankan manusia, penindasan, kezaliman terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan saja tidak boleh. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, demi untuk mendapatkan material,
untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan posisi. Kita menempatkan nilai kemanusiaan itu di bawah nilai material. Kenapa? Bangsa kita Indonesia ini mengalami perdebatan yang panjang untuk menempatkan sila-sila Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Secara resmi ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akhirnya melahirkanlah Pancasila yang seperti sekarang ini. Kenapa nilai kemanusiaan itu ditaruh di nomor 2 di bawah nilai ketuhanan? Kenapa? Betapa pentingnya nilai kemanusiaan itu. Maka kalau ada orang yang menyatakan dirinya bertauhid, mengesahkan Allah, tapi memperlakukan manusia dan kemanusiaan itu tidak pada tempatnya, maka inilah termasuk orang-orang yang menduakan Allah dengan yang lain. Ini tegas. Makanya umat Islam harus memiliki karakter ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan ditimpa bencana, kamu akan ditimpa malapetaka di mana saja kamu berada, kecuali kamu dapat menjaga hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan Allah, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Allah inilah pada dasarnya yang kita sebut dengan tauhid. Orang yang bertauhid tentu adalah orang yang selalu menjaga hubungan baik juga dengan sesama manusia. Kalau kita ini tidak mau ditimpa bencana, kalau tidak mau ditimpa malapetaka. Bagaimana implementasinya? Jangankan manusia, lalat saja tidak boleh kita korbankan untuk kemusyrikan. Lalat. Jangankan sapi, kambing, lalat saja tidak boleh kita korbankan hanya untuk kemusyrikan. Tetapi apabila untuk mempertahankan akidah tauhid, jangankan sapi, Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, mengorbankan anaknya Ismail untuk melaksanakan perintah Allah sebagai wujud ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang baik bagi kita, bahwa apapun untuk menegakkan tauhid ini harus kita lakukan. Ini yang pertama, karakteristik umat Islam yang menjadi umat yang terbaik itu dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Yang kedua, karakteristik umat yang terbaik itu, umat Islam yang terbaik itu selalu meletakkan landasan, pedoman hidup dan kehidupannya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin kita dinyatakan menjadi umat yang terbaik kalau pedoman hidup kita tidak Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah dalam Al-Quran menyatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang pelajaran yang baik dari Tuhanmu. Ini dia pelajaran yang baik dari Tuhan kita, Al-Quran. Wahudan, petunjuk, rahmat, wasifa'u lima fis sudur, obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita.
Tidak semua problematika hidup dan kehidupan ini dapat kita atasi dengan kecerdasan otak kita. Walaupun doktor, profesor sendiri pun kita, walaupun ahli di bidang tertentu, mendapatkan hadiah Nobel dan lain sebagainya, tetapi tidak semua problematika kehidupan ini dapat diselesaikan dengan akal pikiran. Ada saatnya kita harus menyelesaikan persoalan itu berdasarkan apa yang ada di dalam dada kita ini. Makanya mari kita selalu mempelajari dan mempedomani Al-Quran ini dalam mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Kalau kita menyelesaikan persoalan dengan hati kita, wasifa alim wafis sudur, kita campakkan segala hal-hal yang pujur di dalam diri kita ini, kita masukkan nilai takwa yang ada pada diri kita itu, insya Allah Al-Quran ini akan menjadi obat dari penyakit-penyakit yang dalam dada kita. Orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, menjadi umat yang terbaik itu mencampakkan rasa ria, rasa ikhlas, rasa iri, rasa dengki, rasa sombong yang ada pada dirinya. Harus dicampakkan jauh-jauh, diisi dengan nilai iman dan takwa, nilai kejujuran, kedisiplinan, dan semangat kerja keras harus dibangun. Itu yang kedua karakteristik yang harus kita bangun. Yang ketiga, umat Islam itu harus selalu membangun semangat, budaya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran, melakukan pengajian-pengajian, melakukan kajian-kajian, supaya ilmu pengetahuan itu berkembang, sehingga dia bisa melakukan ijtihad, tajdid, pergerakan. Pergerakan kita bukan hanya pergerakan dalam artian sosial kemasyarakatan, gerakan ekonomi dan sebagainya, tetapi pergerakan kita itu, tajdid kita itu sekarang itu adalah bagaimana memperkokoh pilar pendidikan kita. Sidang jamaah bisa menilai pilar apa sekarang yang tidak goyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi kita goyah, politik kita juga goyah, ekonomi kita juga begitu. Ideologi kita sudah digerogoti, kedaulatan politik dan ekonomi kita sudah dikuasai. Apakah pertahanan dan keamanan kita juga terancam? Bagaimana kita menghadapi hal ini? Kita harus memperkuat pilar pendidikan kita. Politik hanya bisa selesai bila pendidikan dan kebudayaan kita baik. Ekonomi bisa kita akhiri dan bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita memiliki sumber daya manusia yang baik. Sehingga sumber daya alam kita yang banyak itu kita sendiri yang mengelolanya, bukan dikelola oleh orang asing. Kenapa sumber daya alam kita bisa dikuasai oleh orang asing? Ya tadi itu, karena kita tidak menguasai kedaulatan politik dan ekonomi kita, tidak kita kuasai, sehingga kita tidak dapat membuat regulasi, peraturan perundang-undangan yang baik, yang berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada kepentingan asing atau oligarki. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan yang keempat, karakteristik yang keempat itu, mari kita memposisikan diri kita kepada posisi tengah, wasatiyah. Artinya umat Islam sebagai khalifatul fil ardi, khalifah di permukaan bumi ini, jangan sampai membelakangi dunia ini untuk mengejar akhirat. Dan jangan pula sampai membelakangi akhirat karena mengejar dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Carilah, rebutlah, dapatkanlah kebahagiaan akhirat itu
tetapi jangan kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia ini. Kebahagiaan kita di dunia ini tidak mungkin tanpa kesejahteraan, tanpa perbaikan ekonomi. Tidak mungkin. Makanya usaha-usaha harus selalu kita tingkatkan. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Jangan kamu bikin rusuh. Jangan kamu bikin gaduh di permukaan bumi ini. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang bikin rusuh, pada orang-orang yang bikin gaduh, bikin konflik yang berpanjangan. Umat Islam kalau mau kuat, mau berhasil, adalah membangun kekuatan. Kekuatan itu tidak akan muncul kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Selagi umat Islam konflik, selagi umat Islam dipecah belah dengan sistem politik divide imperanya itu untuk menguasai republik ini, maka umat Islam tidak akan memiliki kekuatan. Maka marilah kita sadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan itu? Silaturahim kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan karena berbeda ormas, silaturahim kita tidak jaga. Jangan karena berbeda profesi, silaturahim kita tidak terjaga. Jangan karena berbeda suku, silaturahim kita tidak kita jaga. Umat Islam itu menjaga silaturahim. Dengan menjaga silaturahim itu, persatuan dan kesatuan kita kuat. Jadi ta'aruf harus selalu kita lakukan. Dari ta'aruf ini nanti akan lahir ta'awun, yaitu kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerjasamalah kamu, bertolong-tolonglah kamu untuk kebajikan dan takwa. Tapi jangan kamu tolong-menolong untuk dosa dan permusuhan. Inilah posisi yang harus kita tempati selalu karakter orang selalu menjadi umat yang terbaik, umat yang berkemajuan. Yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima. Mari kita selalu menjadi rahmatan lil alamin. Keberadaan kita selalu membawa manfaat bagi orang lain. Tidak membawa kemudaratan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alamin. Rasul kita adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rasul adalah untuk diteladani, adalah untuk dicontoh. Dan manusia yang baik itu adalah manusia yang lebih banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'ul linnas. Bagaimana kita mengimplementasikan kelima karakter ini? Pendekatan yang harus kita lakukan tetap dalam pendekatan dalam metode keilmuan. Pertama adalah pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu adalah pendekatan tekstual. Tekstual adalah kita mempelajari dengan sebaik-baiknya teks, nas, dan kita banyak mempelajari hadis, kemudian referensi yang lain untuk menyikapi segala persoalan hidup kita itu. Pendekatan tekstual yang disebut dengan pendekatan bayani. Dan yang kedua adalah pendekatan burhani, yaitu pendekatan faktual. Pendekatan objektif yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kalau kita tidak mengetahui bagaimana kondisi, keadaan yang sebenarnya, tidak mungkin kita dapat menyelesaikan persoalan. Maka mari kita mencoba untuk mencarikan solusi masalah yang ada di tengah kehidupan kita dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu melihat fakta. Jadi di samping pendekatan tekstual juga pendekatan kontekstual. Dan terakhir adalah pendekatan irfani. Irfani itu adalah pendekatan hati kita. Intuisi, perasaan kita. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh akal pikiran manusia. Ada saatnya persoalan itu dapat diselesaikan dengan hati kita masing-masing. Makanya di Minangkabau, pariso di bawah turun, raso di bawah naik. Raso di bawah naik, rasa, perasaan di bawah naik. Bawa ke kepala ini.
Pariso pemikiran kita ini dibawa turun, sehingga menyelesaikan masalah itu antara ketiga konsep itu harus terintegrasi, terkolaborasi ketiga-tiganya. Insya Allah segala persoalan yang kita hadapi akan dapat kita selesaikan, sehingga umat Islam ini diposisikan Allah menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah umat yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukranillah, salaman wa salatan ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika umul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, mereka itulah orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat 33. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi. Ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.